Bapak Coach Bambang, dan juga nanti ada testimoni oleh Pak Dokter ya, Frans Barus ya. Terima kasih ya Pak Frans Barus yang akan memberikan testimoni. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam acara kami, dan kami mohon kiranya Engkau mengurapi setiap yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada hari ini, baik yang menyampaikan materi maupun yang bersaksi atau memberikan testimoni. Tuhan memberikan pengurapan-Mu, dan kami semua yang terlibat juga boleh menyimaknya, boleh berkonsentrasi, boleh fokus terhadap apa yang disampaikan, dan ada hal yang mau kami lakukan dengan materi yang akan disampaikan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, semua peralatan yang kami gunakan Tuhan memberkati supaya berfungsi dengan baik. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kepada Coach Arison untuk memberikan pengarahan. Silakan Coach. Terima kasih Pak Adu. Ini Coach Bambang baru join lagi ya. Tadi sudah. Ya. Oke. Saya mau tanya ya ke Melia dan siapa tadi lagi? Indri. Iya Pak. Kalau masih ingat, ada 7 kategori yang harus dipahami dan menjadi bagian dari membangun suatu sistem yang sustainable. Sering sekali disebut juga dengan framework, gitu ya, ataupun kerangka kerja. Masih ingat nggak apa aja? Yang nomor 1 apa? Udah nggak ingat lagi Pak. Mungkin Kandelci ingat. Apa yang kamu ingat aja deh? Dari 7 itu apa? Bukan yang nomor 1. Materi-materi kita ya Pak maksudnya? Iya, kan ada 7 kategori itu ya sering kita sebut kalau gambarnya ya gitu. Ya kayak loop ini kategori ini terkait dengan kategori itu, kategori ya gitu. Kita pernah bahas itu kan sampai sekarang kita udah masuk ke yang keempat sekarang. Hari ini bicara tentang apa? People ya. Iya Pak, tentang people. Nah itu yang keempat. Yang pertama itu tentang integral. Oke. Ya, Apalagi? Yang kedua sustainable. Oke. Yang ketiga missionpreneur. Ya, kalau nggak salah Pak. Terus yang selanjutnya understanding customer dan marketplace ministry. Oke. Terima kasih. Ya Pak. Melia ya. Ada satu kata tadi customer ya. Iya Pak. Customer. Kalau Indri apa yang diingat? People, customer, apa lagi? Lupa Pak. Oke. Jadi kalau kita membangun satu sistem, bagaimana pelayanan, bagaimana organisasi, termasuk juga institusi bisnis, gitu ya, yang sustainable, kita harus bergerak pertama-tama untuk apa? Leadership. Itu kategori pertama yang harus
jelas, clear. Karena leadership yang menentukan apa? Visi, dan mau kemana dia pergi, dan seterusnya. Tapi yang penting juga, yang menentukan siapa yang nilainya adalah leader. Ya kan? Oke. Jadi leader itu menentukan apa? Customer. Siapa customernya? Atau siapa orang yang mau dilayani? Suku apa yang mau dilayani? Gereja mana yang mau dijangkau, dan seterusnya. Nah, itu customer. Nah, supaya customer ini bisa terlayani, perlu apa? Strategi. Ya kan? Nah, strategi ini harusnya berorientasi kepada kebutuhan dari customer. Bagaimana strategi itu bisa dijalankan? Perlu apa? Perlu orang, ya kan? Perlu people, perlu tim. Maka ketika kita bicara untuk membangun sebuah sistem yang sustainable, yang mandiri dan berkelanjutan, kita harus tahu bagaimana cara mengembangkan tim, memilih teman, bagaimana memberdayakan orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita. Nah, salah satu teknik dalam mengembangkan manusia, SDM, kita mengenalnya dengan coaching. Apa itu coaching? Nah, inilah yang kemudian akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Oke. Nanti Pak Bambang akan menjelaskan kepada kita bagaimana satu pendekatan di dalam memberdayakan, dalam mengembangkan SDM dengan cara menggunakan metode coaching. Jadi kepemimpinan, leadership, menentukan customer, siapa yang dilayani. Customer dilayani dengan cara strategi, ya kan? Mengembangkan satu strategi. Strategi yang ngerjakannya adalah siapa? Tim atau orang-orang yang kita ingin kembangkan supaya pekerjaan ini bisa dijalankan. Oke, karena itu kita sambut Pak Bambang deh. Pak Bambang di mana nih? Sudah join ya? Nah, di sini nanti ada... Ya, Coach. Okay. Saya di rumah nih. Kayaknya, aduh, saya minta maaf. Masih belum bisa. Coach bisa dengar saya nggak? Bisa. Kameranya dimatikan aja, Coach Bambang. Iya. Oh, oke. Kamera dimatikan. Nggak apa-apa kedengaran suaranya. Nanti kan orang udah lihat fotonya Coach Bambang tuh. Yang ganteng itu. Jadi udah kenal lah. Iya, iya. Ya, kita sambut Coach Bambang yuk supaya Coach, bisa sorry. lagi. Iya. Saya kayaknya perlu 5 menit lagi deh, Coach. Ini saya punya PowerPoint nggak mau kebuka nih. Ya, sorry ya. Thank you, thank you. Saya lanjut lagi ceritanya ya, teman-teman. Di sini hadir Coach Yani, ada Coach Kiat, ada Coach Franz, ada siapa lagi ini? Coach Adu juga. Pak Adu pernah belajar coaching juga kan? Nah, apa yang menarik dengan coaching ini? Ada seorang dokter yang saya tahu di antara banyak orang yang bergerak di bidang medis, begitu antusiasnya terhadap dunia coaching. Namanya Dr. Franz Barus. Barus atau Tarigan, Pak? Barus ya? Barus. Barus. Tarigan istri saya. Dr. Franz dari UKI mau sharing sama kita ya. Boleh ya sharing sama kita ya, sambil kita juga menunggu Coach Bambang ini. Sebenarnya apa yang Coach Franz lihat, atau apa yang membuat Coach Franz tertarik dengan coaching, dan bagaimana itu menolong di dalam profesi dan sehari-harinya Coach Franz. Boleh ya sharing sama kita? Iya, boleh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, teman pelayanan, teman yang
sangat dikasihi dan yang mengasihi Kristus tentunya. Kita bersyukur sekali ya mendapat kesempatan seperti ini bertemu, sharing, dan saya juga berterima kasih diberi kepercayaan untuk ini, membagikan untuk teman-teman yang mungkin baru, karena saya juga baru. Saya juga tertarik kepada dunia coaching ini karena saya pikir hidup kita ini tidak ada lain adalah kan cuma dua. Hidup kita kan satu, memuliakan Tuhan, dua, menjadi berkat bagi sesama. Jadi kalau kita mempraktekkan yang kedua-duanya, baru kita, saya pikir kita akan beroleh kasih, damai sejahtera, sukacita, dan semua yang dijanjikan kepada kita. Nah, kenapa dunia coaching? Saya berprofesi sebagai dokter. Ya, nama saya tadi sudah dibilang Frans Baru, saya berpraktek di 3 rumah sakit swasta di Jakarta. Kebanyakan profesi saya itu adalah bagaikan bagaikan bukan telling lagi, instruktur gitu ya. Kamu harus ini, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Kalau kita perintahkan rawat ya rawat, harus. Kalau nggak rawat ya tanda tangan. Apa yang terjadi di rumah urusan kamu, akan begitu ya. Tanpa kita berusaha memahami ada apa sebenarnya di balik semua itu. Kenapa dia tidak ingin ikut di dalam framework kita sebagai seorang dokter. Framework kita itu namanya clinical pathway. Clinical pathway. Kalau kita sakit, tentu kita akan diperiksa ronsen, labnya pun tertentu. Ini itu yang menunjang diagnosis. Diagnosis melahirkan terapi. Terapi diobservasi bisa sembuh, bisa memburuk. Gitu. Framework kita, clinical pathway kita begitu pada umumnya. Nah, ketika kita berbenturan ketika kita di ruang konsultasi, kadang-kadang pasien itu menganggap kita itu bukan lagi antara dokter, tetapi teman. Kalau sudah teman, berarti atribut itu harus diturunkan. Karena nggak akan terjadi omongan yang menarik dan berkesinambungan kalau kita tidak menanggalkan profesi kita. Dia bercerita bisa apa saja. Nah, ketika seorang dokter mempraktekkan itu kepada seorang yang sedang berbicara sebagai seorang teman, nggak masuk, nggak bisa, gitu ya. Itu kamu yang salah tuh, itu kan berarti kamu yang kurang tuh. Jadi ada sedikit nada menghakimi, menjudge, kemudian tanpa mengerti sebenarnya apa. Kemudian saya tiba kepada suatu pertemuan pertama sekali dulu, ada dulu Coach Kiat, Coach Arison, ada Coach Lolita juga, Coach Bambang juga, gitu ya. Dan Lolita ini termasuk masih ada persaudaraan dengan saya. Kemudian saya lihat ini dunia apa gitu ya. Dunia yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, menanyakan seseorang. Tentu di dalam hati saya reject gitu ya. Dan apaan nih, cuma nanya-nanya doang. Nggak tahu, nggak ada diskusi, kita nggak boleh memberi pendapat, kita tidak boleh telling, kita tidak boleh memberi nasihat gitu ya. Nah, di mana letaknya ini ilmu? Semakin saya tapi nggak apa-apa. Namanya yang baru tentu mengasihkan karena baru. Ternyata saya ikutin, saya dalamin, saya terima bimbingan dan arahan dan kesaksian juga dari coach-coach yang ada di sini. Ternyata saya menemukan satu keindahan dari coaching itu, di mana kita bertanya orang tertolong. Kan lucu ya, kita bertanya tapi orang merasa tertolong begitu. Orang merasa ada bagian-bagian yang terbuka. Selalu dibilang itu ada blank spot, ada sesuatu yang dia tidak tahu karena dia fokus ke tempat lain. Nah, itu yang saya temukan. Ketika seseorang atau kita fokus ke tempat lain, maka apa tools yang bisa membantu kita itu kita tidak bisa temukan, padahal tools itu ada di sekitar kita dan mudah sekali. Nah, jadi kemudian saya ikut, ada pelatihan, ada juga pertemuan, ada sharing, terus saya ikutin. Seberapa saya sempat pasti saya ikuti. Saya baca, saya buka YouTube. Ternyata dunia ini mengasihkan. Saya praktekkan dalam dunia saya, betul. Pasien akan lebih terbuka. Ternyata kombinasi antara dunia kesehatan memerlukan coaching kepada pasien-pasiennya. Itu yang mau saya praktekkan di dalam profesi. Bagaimana seorang dokter bertanya, Bapak sakit apa? Gitu ya. Kan itu kan pertanyaan klasik dokter. Kalau sekarang saya nanyanya, Pak,
Apa yang saya bisa bantu dari Bapak? Oh, itu pertanyaan nilainya berbeda. Pasien merasakan suatu hal yang lain di situ. Dan dia testimoni juga. Kok lain dokter nanyanya? Gitu ya. Ini dokter berarti dokter kelasnya sudah lain. Ini dokter kelas pertanyaannya sudah lain gitu ya. Biasanya kan, saya kira Pak, oh ya, ya silakan naik. Jadi tidak ada apa yang disebut dengan raport, apa yang disebut dengan binding, apa yang disebut dengan komunikasi yang saling mempercaya. Satu lagi yang Coach Kiat dulu yang bilang, active listening. Nah itu sesuatu yang terus saya latih sampai sekarang, bahwa selama ini kita kan seperti saya bilang tadi, kita kan menjudge. Oh itu ini tuh, oh dengan dalam tanda kutip kepintaran dan buku textbook yang sudah ada di kepala ini langsung menyimpulkan ini. Tapi dengan ini kita akan lebih sabar. Kita akan lebih sabar mendengarkan orang, kita akan lebih sabar menuntun orang, dan ternyata itu perlu dalam mendiagnosis pasien. Itu yang saya rasakan. Di mana saya hanya perlu berdiam diri, hanya melontarkan apa yang disebut dengan pertanyaan aktif, walaupun tidak murni coaching ya, karena dunia kedokteran itu kan perlu juga telling dan kita perlu juga menasehati. Jadi ketika sesi coaching itu saya praktekkan dalam dunia kedokteran, benar, dia lebih banyak bicara. Misalnya pertanyaan tadi, apa yang Bapak rasakan, seberapa banyak penyakit Bapak ini berdampak bagi Bapak. Itu. Saya susah tidur dok, gini begini, istri saya marah-marah, saya batuk terus, ini begini. Saya spesialis paru. Jadi omongannya itu antara batuk, sesak, nyeri dada. Itu ya. Jadi saya begini. Tanpa saya harus ngomong panjang lebar, saya juga tertolong karena nggak terlalu capek nanya, kalimat keluar nyerocos dengan sendirinya itu pasien, dan saya bisa lebih tajam lagi mendiagnosis. Jadi saya pikir betul memang setiap orang, setiap profesi, apalagi kalau hamba Tuhan, di dalam profesi kemajelisan saya, memang saya belum praktekkan 100%, tetapi saya pikir, saya sudah praktekkan, tapi kepada anak-anak binaan, karena saya seksi pendidikan, kesehatan, dan hukum di Majelis Gereja Batak Karo. Jadi saya praktekkan kepada anak-anak saya, anak-anak didikan, kebetulan mereka akan mencari jurusan perguruan tinggi negeri. Nah, jadi apa sekali ya, saya melihat manfaat real dan mereka juga melihat kita bukan sebagai orang yang menakutkan ataupun orang yang disegani, tetapi dia melihat kita sebagai teman. Karena kita bertanya. Modifikasi dari kalimat pertanyaan kita, pemilihan kata-kata, dan di dalam WhatsApp grup kita selalu Coach Kiat itu, pertanyaan nggak boleh dari satu, ya gitu ya. Pertanyaan harus mengandung satu pokok pikiran. Jangan tanya dengan kalimat tertutup, tanya dengan kalimat terbuka. Nah, itulah prinsip-prinsip di dalam kita menjalankan coaching. Sederhana, sudah kita lakukan selama ini, sayangnya kita tidak berstruktur. Jadi dengan mengikuti sesi-sesi ini, banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat pakar-pakar atau guru-guru kita atau mereka-mereka yang certified dalam melakukan coaching dan testimoni yang mereka lakukan, saya pikir saya berasumsi bahwa memang everyone needs a coach, ya. Sampai teman dekat saya pun terheran-heran ketika saya bilang, oke ya, kita coaching ya sekarang ya. Apaan tuh? Nah, dengar aja lah pokoknya. Saya bertanya, kamu menjawab, kamu dengar. Ya, sesekali memang mungkin tidak berarti, tetapi banyak kesempatan ini berarti bagi mereka. Mereka mengatakan, oh iya ya. Nah, kalimat itu sangat menyenangkan sekali bagi saya. Jadi perkataan, oh iya ya, nah, itu menyenangkan sekali. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan takut, kemampuan itu pasti ada pada kita karena Tuhan telah menganugerahkan semuanya pada kita. Tinggal kita mau apa tidak mengintegrasikannya, melatih diri, dan mengatakan bahwa kita berniat menolong mereka karena kita mengasihi mereka. Demikian Coach Arison yang bisa saya sampaikan sedikit, karena tadi ini saya dalam perjalanan ke Bandung dan anak saya tidak bisa panjang, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Coach. Saya kembalikan, Coach Arison. Keren ya, coaching emang wow katanya. Satu lagi nih boleh ya sambil ini, Coach Bambang lagi siap-siap ya. Pak Frans, saya mau tanya nih, menurut Pak Frans, apa yang paling sulit menggeser
kebiasaan memberitahu, telling, menjadi kebiasaan bertanya. Kita Apa yang harus punya, sekali menghambat? kita harus menyediakan waktu lebih banyak kepada orang. Jadi waktu ya. Disitulah nilai pelayanan itu. Tuhan Yesus pun gitu. Dia menyediakan waktu untuk orang. Ketika dia di sumur dengan perempuan Samaria, dia duduk, dia minta air, kemudian dia cerita. Iya, Rasanya dia mahal sekali kalau untuk mendengar ya. Iya, mendengar itu Tuhan memberi kita telinga 2 kok. Itu artinya waktu mendengar kita harus 2 kali lipat lebih banyak dari waktu kita berbicara. Itu yang saya dapatkan. Jadi saya kalau di praktek sekarang udah nggak banyak lagi ngomong. Cukup 1-2 pertanyaan ya, pasiennya yang ngomong. Oke deh. Terima kasih Pak Frans untuk sharingnya. Sekarang sudah menjadi coach dengan banyak cerita pengalaman, nggak habis-habisnya juga. Oke, profesi yang sulit sekali menjadi seorang coach salah satunya adalah dokter. Karena dokter lihat wajah aja udah langsung, ya ini resepnya ya, dah lakukan ini itu ya, nggak mau bertanya lagi. Baik, makasih Pak Frans atau Coach Frans. Saya serahkan kepada Coach Bambang untuk menjelaskan apa yang kita perlu pahami. Ya, baik. Terima kasih Coach Arison. Terima kasih testimoninya Dr. Frans. Saya mungkin perlu nanti konsultasi kesehatan nih sama Dr. Frans. Karena belum lama sembuh dari COVID, Dok. Jadi paru-parunya tuh putih semua pada waktu saya terpapar. Jadi ada impact-nya sampai sekarang. Ya, thank you Dr. Frans. Oke. Saya mulai ya. Baik, apakah sudah terlihat slide saya? Ya. Ya, makasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Coach Arison untuk saya berbagi di kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini saya akan membagikan mengenai people development training ya, yang masih ada kaitannya dengan Certified Missiopreneurship Leader, di mana materi yang saya bagikan ini merupakan bagian dari Holistic Integrated Sustainable People Development Training, yaitu sebuah Holistic Integrated Sustainable Way ya untuk mengembangkan SDM di dalam memenuhi tujuan kerajaan Allah. Pada hari ini, Rabu 24 November 2021, pukul 18 sampai 20.30 acara kita. Saya adalah seorang pendidik, seorang coach, dan juga seorang pengembang atau pembangun SDM. Saya melayani sebagai pelayan Tuhan, pendeta muda di GBI City of Destiny Jakarta. Latar belakang pendidikan saya, sarjana manajemen industri dari Akademi Pimpinan Perusahaan, lalu melanjutkan pendidikan mulai dari sarjana teologia, magister sampai doktor teologia di STT Jeffrey Jakarta, dan saya sudah 25 tahun melayani Tuhan, sejak dari pelayanan mahasiswa di APP, ya, lalu juga sudah 22 tahun bekerja di dalam berbagai bidang industri, mulai dari retail, supermarket, lalu jasa teknik reparasi mesin pabrik otomotif, konsultan, sampai kepada health supplement. Saya memang punya konsentrasi, punya passion, fokus di dalam bidang people development. Nah, sebagai perkenalan, tujuan yang istimewa untuk program Missiopreneurship ini
tujuannya itu adalah untuk meletakkan dasar atau fondasi bagi pengembangan SDM yang meliputi area pengetahuan, lalu attitude, ya, dan juga keterampilan di dalam cara yang holistic, integrated, dan sustainable yang melingkupi pemahaman di dalam konsep, lalu excellence framework, dan best practice model. Dan yang selanjutnya adalah melatih keterampilan dasar di dalam kingdom coaching, serta mentoring sebagai perlengkapan yang terintegrasi di dalam sebuah platform dari CCM atau coaching consulting dan mentoring. Ya, ini mastermind-nya dan think tank-nya adalah Coach Harrison sendiri. Ya. Nah, seberapa penting dan seberapa strategis pengembangan SDM bagi tujuan kerajaan Allah. Yang pertama adalah melalui pengembangan SDM based on kingdom purpose, diharapkan bisa mengembangkan SDM dengan caranya Tuhan, ya, dengan cara kerajaan. Di sini His Way, His ini merupakan akronim dari Holistic, Integrated, dan Sustainable. Lalu yang kedua adalah untuk mendesain strategi HR di dalam mendukung upaya missiopreneurship. Yang ketiga adalah untuk membuat keterampilan dalam mengembangkan SDM itu bisa terrealisasi di dalam program missiopreneurship. Excellent framework yang dimaksud adalah seperti ini, terdiri dari 7 kategori. Kategori yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah customers, yang ketiga adalah strategi, yang keempat adalah people, yang merupakan bagian yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Yang kelima adalah proses, yang keenam pengetahuan, yang ketujuh adalah hasil. Bersumber dari Enterprise Singapura, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan masuk kepada the biblical foundation of people development. Ya, jadi dasar Alkitabiah dari pengembangan SDM. Saya banyak sekali mendapatkan pelajaran mengenai pengembangan SDM, pemberdaya SDM itu di dalam Alkitab, ya, dari banyak kitab di dalamnya, tetapi fokus pada malam hari ini saya akan mengambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30 mengenai perempuan Samaria, ya, dan kita melihat teladan Yesus Kristus di sini sebagai seorang yang berkarakter sebagai pemberdaya SDM yang sejati. Apa karakteristik yang pertama? Ia memiliki hati gembala dan mata elang. Jadi Tuhan Yesus berkenan untuk berhenti di kota Samaria, ya, Bapak Ibu Saudara, yang bagi banyak orang, terutama orang-orang Yahudi, bukanlah sebuah kota yang penting, ya. Orang Samaria itu meskipun bersentuhan dengan kitab Taurat, ya, bersentuhan dengan Tuhan Allah di dalam sejarah mereka, tetapi tidak dianggap sebagai keturunan Yahudi yang murni. Itu sebabnya tidak dianggap penting oleh hampir kebanyakan orang Yahudi. Tetapi bagi Tuhan Yesus, ia tidak mengabaikan mereka karena jiwa-jiwa itu berarti, ya, siapapun mereka. Jadi yang pertama, memiliki hati gembala sekaligus mata elang. Yang kedua, Tuhan Yesus memiliki kemampuan untuk mengatasi asumsi negatif terhadap orang lain. Jadi mampu mengatasi mental block, stereotip negatif, dan diskriminasi terhadap orang lain, terutama yang berhubungan dengan suku, agama, ras, latar belakang pendidikan, dan sosial ekonomi serta status. Ya, jadi perbedaan-perbedaan seperti ini yang mengakibatkan seseorang bisa berlaku lebih superior ketimbang dengan orang lain. Atau sebaliknya, seseorang menganggap dirinya lebih inferior dibanding dengan orang lain. Ya, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan ini. Bagaimana
ia mampu mengatasi asumsi negatif terhadap orang lain. Ya, kasus yang baru-baru ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, ya, sangat ramai di media sosial, ya, dan juga surat kabar nasional, ya, surat kabar mainstream nasional mengenai keributan seorang keluarga atau kerabat jenderal, ya, dengan seorang wakil rakyat yang memposisikan dirinya sebagai rakyat biasa. Ya, bagaimana percakapan-percakapan yang didominasi oleh kerabat militer di situ betul-betul menunjukkan suatu superioritas yang menganggap orang lain itu sebagai seseorang yang posisinya jauh ada di bawahnya. Ya, nah, karakter seperti ini, apalagi sudah terimplementasi, ya, sudah nyata terjadi, sulit untuk bisa menjadi seorang pengembang SDM, ya, karena sudah mencipta jarak antara dirinya dengan orang lain, dan itu dilakukan dengan sangat tajam, ya, sampai menyinggung perasaan orang lain. Nah, jadi asumsi negatif terhadap orang lain itu harus bisa mulai diatasi dari dalam pikiran, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, jernih dan jujur dalam menilai kapasitas diri dan orang lain. Ya, jadi Yesus Kristus mengenali kapasitas diri dan orang lain dengan baik. Ya, mengenali kekuatan dan keterbatasannya. Jadi Yohanes pasal 4 ayat 6 sampai 7, di situ digambarkan bahwa Yesus kelelahan karena menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya, dan ia merasa haus sehingga ia minta minum, ya, kepada perempuan Samaria itu. Yang keempat, bersedia bekerja sama, terbuka untuk meminta dukungan orang lain atas sumber-sumber daya yang mereka miliki. Ya, jadi di dalam kejernihan dan kejujurannya, Yesus bersedia bekerja sama untuk meminta dukungan orang lain. Ya, dalam hal ini karena ia haus, jadi ia minta minum kepada perempuan Samaria itu. Yang kelima, cakap dalam menghadapi dan menangani orang lain. Dalam konteks ini, Yesus memperlihatkan kecakapan menangani orang lain yang bersifat one-on-one. Jadi antara dirinya dengan perempuan Samaria. Sementara dalam kesempatan lain, diperlihatkannya kemampuan di dalam menangani pihak-pihak lain itu yang bersifat grup atau multitude, ya, bersifat kelompok atau orang banyak. Karakteristik yang keenam, Yesus Kristus menetapkan sasaran dan tujuan. Jadi lewat percakapan dengan perempuan Samaria ini, sebetulnya Yesus menetapkan tujuan akhir yang mau dicapainya, yakni perempuan Samaria itu mengenal siapa Kristus, mengenal siapa Allah, dan menyerahkan diri untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dalam hal ini, menjadi seorang pemberita Injil. Yang ketujuh, seorang pemberdaya SDM sejati berorientasi pada upaya untuk membuka kesadaran, ya. Jadi mencetak orang untuk punya suatu keterampilan itu adalah satu hal, tetapi yang tidak kalah penting, bahkan yang harus dilakukan sebelum orang lain mampu dan cakap melakukan sesuatu, ya, ia harus berorientasi untuk membuka kesadaran orang. Ya, jadi setiap orang dibentuk oleh banyak sekali faktor dan latar belakang, diantaranya keyakinan, budaya, keluarga, pendidikan, seperti yang ada pada perempuan Samaria ini. Ya, agar perempuan Samaria ini menemukan tujuan hidupnya yang tertinggi, maka kesadarannya itu perlu dibuka. Kesadaran akan hal apa, Bapak Ibu Saudara? Kesadaran mengenai siapa dirinya, kesadaran mengenai siapa Kristus, kesadaran mengenai siapa dirinya di dalam Kristus, kesadaran mengenai siapa Kristus di dalam dirinya. Ya, jadi sangat penting sekali untuk seseorang itu terbuka kesadarannya, dan dari situ baru dorongan untuk melakukan sesuatu itu bisa terjadi dengan sangat powerful, ya, ketimbang
ketimbang menuntut orang, memberi instruksi kepada orang untuk patuh dan melakukan hal ini dan hal itu yang pada gilirannya akan bisa melakukan ini dan itu seperti yang dikehendaki, tetapi setelah orang tersebut sampai di sana, ya bisa jadi sesuatu itu ditinggalkan, keterampilan itu ditinggalkan. Kenapa? Karena itu jadi di dalam dirinya, bukan karena keinginan dan kesadarannya. Ya, jadi membuka kesadaran itu sangat penting. Nah, yang ke-8 adalah sabar. Ya, karakteristik seorang pemberdaya SDM yang sejati, dia harus punya kesabaran. Ya, orang yang sabar itu melebihi pahlawan dan dia adalah orang yang merebut kota, ya, kata Amsal. Jadi Yesus Kristus memberi teladan lewat kesabarannya ketika menghadapi dan menangani perempuan Samaria ini lewat sebuah percakapan yang sangat konstruktif, yang sangat humanis, tapi sekaligus juga ilahi. Yang ke-9, fokus. Yesus Kristus sangat fokus, ya, ketika menjumpai ada banyak sekali fakta-fakta yang disampaikan oleh perempuan Samaria itu kepadanya, yang bagi orang awam ya bisa saja terpengaruh, bisa mempengaruhi dan membuat fokus percakapan itu meleset. Kalau fokusnya sudah meleset, maka tujuan akhir gagal tercapai, ya. Tapi tidak demikian dengan Yesus, meskipun nampaknya meladeni setiap obrolan, ya, tetapi ia sangat fokus sehingga pada akhirnya perempuan Samaria ini mengalami transformasi. Yang ke-10, Yesus Kristus mampu memperbaiki tanpa menjatuhkan harga diri. Ya, dalam percakapan ini terlihat beberapa kali Yesus mengoreksi perempuan Samaria dan hal itu dilakukannya dengan sangat baik tanpa harus menjatuhkan harga dirinya. Ya, masalah tersinggung atau tidak, ya itu kadangkala tidak lepas dari kepribadian orang, ya, yang memang punya kecenderungan mudah tersinggung, ya. Tetapi dari pihak kita, ya, dari pihak kita harus ada upaya untuk ketika kita mau memperbaiki orang, mau membangun orang, harus kita lakukan tanpa menjatuhkan harga diri orang tersebut, ya. Nah, upaya ini harus dilakukan secara sengaja, ya, supaya hal-hal yang tidak disengaja itu tidak terjadi. Karena orang yang mudah tersinggung, ya, itu kadangkala saat menerima hal-hal yang baik itu bisa terjadi, ya. Jadi masalah tersinggung atau tidak kadangkala itu sangat bergantung dari reaksi orang lain, ya. Yang bisa kita kontrol adalah upaya kita untuk tidak secara sengaja atau tidak berkecenderungan menjatuhkan harga diri orang lain. Yang ke-11, menciptakan suasana belajar. Jadi Yesus Kristus menciptakan suasana yang kondusif sehingga perempuan Samaria itu bisa mengalir di dalam hal ini percakapan, ya, itu secara alami. Yesus membiarkan pengenalan perempuan Samaria itu akan siapa Kristus dan siapa itu Bapa berjalan secara natural, ya, dari tidak mengenal, dari bawah sampai kepada puncaknya, yaitu ketika ia menyapa, bagaimana mungkin engkau orang Yahudi, ya, berinteraksi dengan orang Samaria, ya. Lalu percakapan terus berlangsung sehingga panggilan dari perempuan Samaria itu kepada Yesus yang tadinya orang Yahudi biasa, ya, pria Yahudi biasa, naik meningkat menjadi tuan, ya. Yesus Kristus dipanggil sebagai tuan. Dalam bahasa Yunani di situ digunakan kata kurios, ya. Dalam LAI disebut digunakan kata Tuhan di situ, tapi Tuhan bukan huruf besar semua. Lalu kemudian panggilan tuan atau sir, ya, itu naik lagi, ya, menjadi nabi sampai pada akhirnya perempuan Samaria ini mengenal Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias. Yang terakhir, karakteristik seorang pemberdaya SDM yang sejati, ia mentransformasi dan memberdayakan. Ya, pada akhirnya perempuan Samaria itu mengalami transformasi, hidupnya diberdayakan,
dan ia membawa dampak bagi orang lain lewat pemberitaan Injil yang dilakukannya. Orang-orang di kota Samaria dibawa kepada Yesus dan mengenal siapa itu Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang selanjutnya, yakni seperti apa people development in life and business. Ya, bagaimana proses pembelajaran di dalam pengembangan hidup. Hidup yang berkualitas itu merupakan hasil ya yang datang dari tindakan yang berangkat dari pengambilan keputusan, lalu kemudian diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya Bapak Ibu Saudara, lalu didasarkan pada keyakinan mengenai bukan keyakinan secara agama saja, ya, tetapi apa sih what is your self belief, ya, menyangkut juga mimpi atau cita-cita, ya, tidak lepas daripada pengetahuan yang tercipta lewat pendidikan, Bapak Ibu Saudara, ya, dan hal ini pengaruhnya sangat besar, dipengaruhi oleh kualitas dari mereka yang membangun, menyangkut di dalamnya guru, trainer, coach, konsultan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah piramida kualitas hidup, ya, yakni proses pembelajaran di dalam pengembangan hidup. Bagaimana Anda dan saya sangat dituntut kualitasnya. Anda dan saya dituntut untuk terus berproses dan mengembangkan diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, pengembangan SDM untuk mengembangkan bisnis Anda terfokus kepada seberapa besar potensi dari orang-orang yang Anda pimpin, ya, secara efektif untuk mencapai hasil secara excellent, dengan memanfaatkan apa yang Anda lakukan dalam bisnis Anda untuk mencapai tujuan organisasi. Fokusnya adalah bagaimana Anda akan mencapai lebih banyak dengan melakukan yang lebih sedikit, ya, bukan artinya tricky, ya, maunya lakukan sedikit tapi mau mendapat hasil yang banyak, bukan, tetapi di sini maknanya itu adalah bagaimana bekerja seefektif mungkin, ya. Untuk benar-benar membangun bisnis, maka Anda dan saya perlu mengelola SDM bisnis dengan high performance atau dengan kinerja yang tinggi. Nah, hal ini tidak lepas dari pemuritan, ya, karena kita terfokus dan didasarkan pada kingdom value, nilai-nilai kerajaan, sehingga di dalam proses untuk membangun kehidupan orang lain, ya, sangat erat hubungannya dengan proses pemuritan. Nah, 4 langkah di dalam pemuritan ini terdiri dari yang pertama, I do, you see. Saya melakukan, kamu melihat. Yang kedua, we do together. Kita melakukan bersama-sama. Yang ketiga, kamu melakukan, saya melihat. Dan yang keempat adalah you do alone. Ya, I do, you see. Proses di dalamnya teaching dan training. We do together, proses di dalamnya adalah mentoring. You do, I see. Nah, di sini baru coaching ini berfungsi. You do alone, ini berbicara mengenai multiplikasi, pelipat gandaan, ya, dan sustainable, bagaimana berkelanjutan, ya, sustain, bisa dilakukan terus-menerus. Di dalam proses mentoring, ya, di dalam proses mentoring yang dilakukan itu adalah empowering dan entrepreneurial leadership. Sedangkan di dalam proses coaching, maka upaya yang dilakukan itu adalah bagaimana membuat yang sudah dimulai itu menjadi sustainable. Nah, ini adalah karakteristik dari BASE model, ya, Bapak Ibu Saudara. BASE itu merupakan akronim dari beneficial, efikasi,
sustainable, dan timely. Ya, beneficial ini berhubungan dengan keyakinan. Ya, bagaimana proses coaching ini bermanfaat secara jasmani dan rohani, baik bagi coach maupun coachee. Ya, lalu efikasi adalah sesuatu yang cocok ya bagi coach dan coachee. Jadi di custom sedemikian rupa dengan tujuan-tujuan tertentu yang disepakati. Lalu sustainable artinya adalah berkelanjutan secara mandiri, baik di dalam prosesnya maupun di dalam hasil akhirnya. Sedangkan timely ini berbicara mengenai time frame, ya, bagaimana proses coaching ini dilakukan dalam waktu yang tepat, di dalam kondisi dan situasi yang tepat. Seperti prinsip atau karakteristik seorang pembangun SDM yang sejati yang diteladankan oleh Yesus Kristus dari Yohanes pasal 4 tadi. Nah, demikian sekelumit mengenai dasar ya bagi pengembangan SDM dan juga konsep base untuk kingdom coaching. Sekarang kita masuk Bapak Ibu Saudara di dalam Science and Art of Kingdom Coaching. Yang perlu kita pahami bahwa coaching itu sangat alkitabiah. Ya, ada banyak sekali contoh di mana contoh di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Tuhan adalah seorang coach yang sejati. Contohnya di dalam kitab Kejadian pasal 3, Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, kepada manusia, di manakah kamu? Ya, ketika manusia itu bersembunyi, takut dan telanjang. Ya, lalu kemudian siapa yang memberitahu kalau engkau telanjang? Ya, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang engkau perbuat? Ya, jadi di situ ada percakapan antara Tuhan Allah dengan manusia. Lalu di dalam Lukas pasal 16 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, ya, kata orang siapakah anak manusia? Semacam test of water level, ya. Baru kemudian Tuhan Yesus menanyakan straight to the point kepada mereka, ya, katamu siapakah aku ini? Ya, pertanyaan pertama, kata orang siapakah anak manusia? Ada banyak jawaban dari para murid, ya. Menurut orang kamu ini ya Elia, salah seorang dari para nabi, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengkerucutkan pertanyaan itu, ya, katamu siapakah aku ini? Maka hanya ada satu orang yang menjawab, yaitu Petrus. Dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi salah satu fungsi daripada coaching proses atau proses coaching itu adalah untuk membuat coaching, ya, membuat orang lain yang di coaching itu semakin fokus, ya, dan juga bisa melihat dari dalam dirinya. Nah, bahwa coaching itu biblical, ya, menurut Steve On yang menggagas transformational coaching, dikatakan coaching di dalam adalah dasar yang terbaik, ya, secara prinsip alkitabiah dan sangat praktis. Dari permulaannya Tuhan menciptakan manusia untuk ada di dalam sebuah relasi, ya. Jadi alasan mengapa coaching itu sangat alkitabiah karena hal itu menumbuh kembangkan relasi dengan cara mendengar dan mengajukan pertanyaan. Bandingkan di sini dengan pernyataan Steve On yang lainnya di dalam transformational coaching yang juga kami tambahkan, yang menyebutkan bahwa Yesus adalah master coach yang sejati, di mana ia membangkitkan visi yang lebih besar dari murid-muridnya. Lalu Yesus terbuka untuk orang lain dan sangat menghargai ide-ide orang lain. Yesus juga mengembangkan pola inside out, ya, memberdayakan orang lain itu
betul-betul secara naluri, ya, seturut dengan potensi ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri orang tersebut, ya. Sangat mudah untuk untuk mencetak orang lain, ya, menjadi peniru daripada orang lain, ya. Tetapi hal yang menantang dan yang tidak mudah itu adalah bagaimana untuk mengubah orang lain, mentransformasi orang lain seturut dengan panggilan ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri orang tersebut, ya. Lalu selanjutnya, Yesus memberi perhatian dan kesempatan bagi orang lain untuk berdialog dengan dirinya. Dan Yesus mendoakan, melayani, dan memberdayakan orang lain, ya. Jadi tanpa disadari, berangkat dari sini, sebetulnya ada banyak sekali cara-cara dari pendidikan yang selama ini sudah kita lewati, ya, yang sangat konvensional, ya. Bagaimana proses mendidik itu diarahkan untuk membuat peserta didik menjadi peniru bagi orang lain, ya. Sangat sedikit karena kesadarannya yang tidak pernah dibangun, ya, bagaimana untuk mencetak orang-orang peserta didik ini menjadi seseorang yang mengalami transformasi, ya, sehingga ia berubah, ia ditransform, dia maju seturut dengan potensi ilahi, ya, yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya, sehingga ketika dia grow, ya, itu terjadi secara natural dan otentik. Nah, coaching juga biblical. Kita lihat contoh bagaimana Yetro kepada Musa di dalam Perjanjian Lama, ya. Beberapa contoh di sini ada 2, Yetro kepada Musa dan juga Barnabas kepada Paulus. Nah, hal ini harus dipahami, harus digali, ya, dan juga harus disebarkan pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara, agar potensi yang Tuhan taruh dalam diri orang lain itu bisa muncul, bisa terasah, ya. Ini adalah Stolfus, ya. Kita masuk bagian selanjutnya, seorang pionir global di dalam coaching Kristen, di mana ia mengatakan lewat pertanyaan, how is to have a systematic method for developing leaders God has given to you, ya. Bagaimana caranya untuk memiliki sebuah metode sistematis untuk mengembangkan para pemimpin yang Tuhan berikan kepada Anda. Dijawabnya bahwa coaching bisa memberikan kepada kita sistem itu, ya. Nah, lewat kingdom coaching diharapkan orang-orang yang kita layani mengalami lebih banyak transformasi, bertumbuh lebih pesat, melepaskan ikatan atau potensi orang, lalu mengembangkan para pemimpin dan juga meningkatkan keterampilan interpersonal mereka. Sedangkan menurut Dr. Paulus Kurnia, disebutkan coaching adalah sebuah metode untuk membantu orang-orang agar mereka bisa menolong diri mereka sendiri untuk bergerak maju sambil menemukan potensi pemberian ilahi, lalu mewujud nyatakannya melalui pendampingan yang memberdayakan dan berkesinambungan. Dikatakannya lagi bahwa seorang coach adalah seorang pendamping yang mencerdaskan orang lain tanpa menyodorkan solusi yang menolong orang lain bergerak maju untuk menemukan rencana Tuhan. Ya. Nah, sedangkan menurut Coach Harrison, di sini dicatat kingdom coaching is transforming people, adalah mentransformasi orang-orang untuk menumbuhkan mereka di dalam caranya Tuhan, yaitu yang holistik, terintegrasi, dan sustainable demi pemenuhan tujuan kerajaan Allah. Thank you Coach Harrison untuk definisi yang memberkati kita. Nah, apa sih perspektif di dalam kingdom coaching, ya, di dalam His Way ini? Yaitu holistik, memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, ya, kesadaran tentang diri dan makna hidupnya di hadapan Tuhan.
lalu terintegrasi, ya. Jadi menggunakan tools yang efikasi, bersifat efikasi, yakni melakukan hal-hal tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu di dalam suatu periode waktu tertentu, ya, dengan motif tertentu untuk menghasilkan hasil tertentu yang ditetapkan. Ya, jadi ini adalah integrasi. Sedangkan sustainable, Koci mampu bertumbuh secara mandiri. Di sini artinya adalah terjadi esensi pemuritan, ya, ada relasi di situ, ya, dilakukan secara intentional, secara sengaja, ya, lalu dilakukan secara eksponensial, Bapak Ibu Saudara, ya, berkembang sedemikian rupa. Lalu terjadi dampak baik di dalam maupun di luar daripada sesi coaching. Nah, ini adalah apa namanya level-level pembelajaran, ya, menurut logika Batson, ya, seperti yang tadi sudah saya contohkan lewat kitab suci Yohanes pasal 4, ya, bagaimana pengenalan perempuan Samaria ini akan Yesus itu berkembang, ya, bertumbuh, ya. Proses pembelajaran dari level 0 sampai level 4, ya, meliputi area lingkungan, lalu meliput yang selanjutnya adalah behavior, ya, perilaku, lalu kapabilitas, selanjutnya nilai-nilai atau keyakinan, lalu kemudian identitas, ya, dan spiritual, ya. Nah, jadi level 0 itu adalah dari environment kepada behavior. Lalu level 1 dari behavior kepada kapabilitas. Level 2 dari kapabilitas kepada nilai atau keyakinan. Level 3 adalah dari nilai kepada identitas, ya, dan level 4 adalah dari identitas kepada spiritual, ya. Jadi perempuan Samaria itu tahu akan siapa itu Mesias, ya. Ketika perempuan Samaria itu mengatakan mengenai Mesias, baru Tuhan Yesus membuka dirinya, akulah dia. Dia memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Kristus, ya. Di situ matanya sangat terbuka, kesadarannya sangat terbuka, sehingga ya antara percaya atau tidak, ya, tapi hatinya dipenuhi oleh kehadiran Allah. Dia bergegas keluar, ya, meninggalkan Yesus, lalu menghampiri orang-orang yang ada di sekitarnya dan memperkenalkan mereka bahwa saya sudah berjumpa dengan Mesias, dan membawa sebanyak mungkin orang untuk diperkenalkan kepada Mesias, ya, mulai dari environment sampai kepada spiritual level. Nah, kita masuk ke dalam proses kingdom coaching, ya, yaitu proses yang terintegrasi. Kita harus memulainya dengan strong, ya, dengan solid, dengan sangat kuat, ya, dan diharapkan kita mengakhirinya juga dengan strong, ya. Nah, proses yang terintegrasi di dalam coaching ini, apa yang kita lakukan adalah mendiscovery, dia menggali, membuka kesadaran orang, membuka kesadaran coachee, apa namanya, jalan berpikirnya, ya, kesadarannya itu dibuka selebar mungkin. Lewat apa? Lewat percakapan yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, menurut Chicago Tribune di sini, siapa yang sebetulnya mencari seorang coach? Tidak lain dan tidak bukan adalah para juara, ya. Nah, orientasinya itu adalah pertumbuhan klien, bukan mengenai bagaimana menggunakan tools, menggunakan apa namanya instrumen, tetapi adalah bagaimana caranya membuat semuanya itu menjadi bernilai dan menolong para klien untuk menjadi juara di area kehidupan mereka. Nah, di dalam proses yang terintegrasi, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal di sini
yang akan kita lalui bersama-sama ya ketika Anda mempraktekkan proses coaching. Yang pertama, kita harus sampai pada sebuah pemahaman ya bahwa setiap orang itu punya blind spot. Anda punya blind spot, saya juga punya blind spot ya, titik buta. Area yang dekat dengan kita ada di dalam diri kita tapi tidak kita lihat. Nah, fungsi seorang coach dalam hal ini adalah menciptakan kesadaran. Ya, sehingga blind spotnya itu tidak lagi blind ya. Dia bisa melihat area-area yang selama ini tidak terlihat. Sehingga bisa masuk ke fase yang kedua, yakni ketika kesadarannya diciptakan, maka dia menjadi sadar. Itu yang disebut sebagai aha moment ya. Aha ya. Sekarang saya bisa melihat ya. Seperti perempuan Samaria tadi, aha, sekarang saya sadar bahwa yang ada di hadapan saya adalah Mesias ya. Lalu proses yang ketiga adalah perubahan ya. Dari kesadaran bergerak kepada perubahan ya. Ketika sadar dan ia mengalami perubahan yang tadinya tidak dilihat jadi terlihat ya, yang kemudian sudah dilihat memupuk satu keyakinan bahwa hal itu adalah possible untuk dikerjakan, untuk direalisasikan ya. Dan baru masuk kepada yang keempat, yaitu moving forward ya, yang menjadi salah satu tujuan akhir di dalam proses coaching itu sendiri, yaitu menolong orang untuk maju ke depan ya, sehingga nanti Anda akan belajar untuk bagaimana memiliki keterampilan untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang closing the gap ya, yang closing the gap. Oke. Baik. Sorry. Nah, coaching yang pertama adalah tentang menciptakan kesadaran. Ya, jadi bagaimana menciptakan kesadaran dengan sangat dalam ya di dalam proses pembelajaran dari klien mengenai diri mereka sendiri dan memperluas visi mereka. Ya. Nah, ini blind spot yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi mobil Audi yang ada di depan sini, ya, dia nggak bisa melihat ya yang dekat dengannya ini, ya, area ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini adalah area blind spot, ya. Kadangkala ketika saya setir mobil juga, ya, betul-betul harus berhati-hati kalau mau mengambil keputusan ambil kanan atau ambil kiri, ya. Saya melihat spion kanan, spion kiri, ya, kaca untuk melihat ke belakang, ya, sudah melihat 3 kaca ini, ya, tapi kadang-kala saya harus betul-betul membelokkan kepala saya, ya, untuk melihat ternyata betul, ya, ada yang tidak di cover oleh spion, ya, oleh kaca spion. Nah, itu yang disebut sebagai blind spot. Nah, coaching juga mengenai aha moment, ya, dan mengenai perubahan seperti yang baru saja kita sudah pelajari, ya, dan menutup gap, Bapak Ibu Saudara, ya, gap antara apa yang kita lihat, kesadaran yang muncul, dan bagaimana cara merealisasikannya. Ini adalah hasil yang sustainable dari Kingdom Coaching, ya, sangat positif yang dialami oleh orang-orang yang sudah di coaching, Bapak Ibu Saudara, di mana 80%-nya keyakinan dirinya itu meningkat, ya, sebanyak 73% hubungan-hubungan penting dari diri mereka itu meningkat, lalu keterampilan komunikasi mereka juga meningkat, lalu kemudian
keseimbangan di dalam kehidupan mereka dan pekerjaan mereka itu juga meningkat. Ya, nyaris semuanya itu di atas 60%. Ya, ada yang 80%. Luar biasa. Dan 99% merasa puas ya secara keseluruhan dengan pengalaman mereka di coaching. Ya, mengapa demikian? Karena it works ya, karena itu betul-betul nyata, betul-betul terjadi. Ya, ini adalah contoh bagaimana Steve Jobs ya berhasil mengcoaching Mark Zuckerberg. Sekarang bahkan sudah berevolusi lagi ya. Facebook nama perusahaannya itu adalah Meta ya. Bagaimana di sini terbukti bahwa coaching membawa dampak yang signifikan pada kinerja dan kehidupan. Ini hasil dari coaching secara grafik, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk sebentar sedikit apa yang tidak termasuk coaching. Ya. Apa yang tidak termasuk coaching? Coaching bukanlah mentoring, ya, bukanlah consulting. Ya, sehingga seorang coach itu bukanlah seorang mentor, bukanlah seorang advisor. Ya. Coaching itu seorang coach melakukan coaching dan itu bersifat private. Ya, mentor meneladankan, mencontohkan ya apa yang menjadi keahliannya dan itu menjadi sebuah role model ya, lalu memberikan wisdom kepada mentinya ya. Sedangkan advisor itu memberikan nasihat ya, dan dia adalah seorang spesialis. Seorang coach juga bukanlah seorang konsultan, bukanlah seorang penasehat atau konselor. Ya. Nah, di sini coaching versus mentoring di tengah-tengahnya sama-sama dilakukan aktivitas yang tidak berbeda, yaitu mengobrol. Ya. Sedang dilakukan secara langsung, yaitu memberikan informasi, memberikan bimbingan, memberi nasihat, dan memberitahu. Dan ini adalah menginformasikan, mentoring, dan di situ ada upaya yang sangat kuat untuk mengontrol Bapak Ibu Saudara. Ya, sedangkan sedangkan coaching itu adalah upaya untuk menggali, yang memberdayakan, yakni bertanya, meminta penjelasan, ya, dan dilakukan secara empati dan juga active listening. Ini sesuatu yang bersifat non direktif, ya. Nah, masih di coaching versus mentoring, seorang coach terhadap coachee tidak mesti lebih pandai, ya. Sama-sama sedang belajar sebagai teman, mendampingi sambil memberdayakan tanpa menggurui. Ya. Nah, dalam pengalaman saya sebagai seorang coach, saya banyak mengcoaching orang-orang yang latar belakangnya itu berbeda jauh dengan saya, ya. Dan upaya coaching yang saya lakukan itu terbukti menolong mereka. Jadi di sini saya setujui, saya aminkan pernyataan ini. Demikian juga saya mendorong Anda sekalian untuk tidak ragu, ya, mengambil tanggung jawab sebagai seorang coach, ya. Karena seorang coach itu tidak mesti punya latar belakang edukasi yang sama, tidak mesti punya latar belakang pekerjaan yang sama, ya. Tidak harus lebih pandai, ya, karena hal-hal itu tidak terlalu signifikan, ya, bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Nah, sedangkan mentoring, di mana seorang mentor itu terhadap mentee harus lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan, ahli di bidang tertentu, ya. Dia orang yang punya jam terbang, punya level kesenioran tertentu, ya, harus bisa mengajari, memberi solusi, ya, memberikan tips, menasehati dan mengarahkan, ya. Nah, tentu saja di dalam kelas ini Bapak Ibu Saudara,
para coach yang ada di sini sudah memperlengkapi diri sebagai seorang mentor coaching, ya. Jadi memang nanti akan ada proses mentoring, ya. Tapi mentoringnya itu adalah mentoring untuk menolong Anda menjadi seorang coach, ya. Itu sesuatu yang berbeda lagi, ya. Tapi tetap fokus kita di sini adalah bagaimana Anda memenuhi ya panggilan Tuhan bagi Anda yang terpanggil untuk menjadi seorang coach di sini. Ya, saya akan percepat sedikit. Ini adalah coaching versus counseling. Ya, kalau counseling fokusnya bagaimana menolong orang lain untuk move on ya dari masa lalu kepada kehidupannya saat ini, sedangkan coaching itu adalah bagaimana menolong orang untuk move forward ya dari keadaannya saat ini kepada masa depan yang dilihatnya. Nah, ini gambaran sekilas mengenai aktivitas-aktivitas one-on-one people development. Nah, kapan semuanya itu digunakan? Menjawab pertanyaan ini, Anda perlu belajar, berlatih, dan dimentor menjadi seorang coach. Ya, seperti tadi yang disaksikan oleh Dr. Franz, ya, Franz Barus, bagaimana dalam menangani pasien, ya, semuanya itu terpakai. Ya, saya sangat setuju sekali. Saya sebagai seorang dosen juga semuanya itu terpakai. Ya, tapi saya bisa masuk ke mode coaching dengan baik hanya ketika saya mempelajari seperti apa coaching itu. Ya, jadi membuat seperti yang tadi dokter sampaikan, pasien itu bisa bicara banyak. Ya, kenapa pasien itu bisa bicara banyak? Karena pertanyaan yang diajukan oleh dokter adalah pertanyaan yang tepat. Ya, jadi Dokter Barus membuktikan lewat pertanyaan tepat yang diajukan, ya bisa menolong pasien bercerita banyak, dan itu sangat membantu tugas seorang dokter. Baik, mengingat waktu, saya sudahi sampai di sini. Saya kembalikan kepada Coach Arison atau Pak Adu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Coach Bambang. Ya. Terima kasih Coach Bambang untuk penyampaian materinya. Dan kita akan beristirahat sejenak, ya. Kita akan break dulu sampai jam 19.45. Ya, nanti kita akan bertemu kembali, ya. Bagi yang belum sarapan, belum dinner, silakan dinner ya. Silakan makan kalau sarapan pagi ya. Oke, baik ya. Yuk, baik kita istirahat dulu ya. Baik. Yuk. Ya, mana Coach Kiat? Hari Sabtu tuh kita ada acara ya? Hari Sabtu ya? Iya.